Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Kali ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 2, yakni kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran pertama dan ketiga. Coba amati gambar berikut. Dalam minggu ini kita akan belajar beberapa permasalahan yang terkait dengan kewajiban dan hak di sekolah. Coba amati gambar tersebut ya. Siapa saja yang ada pada gambar dan apa saja yang tertulis pada gambar? Ada Lani, Siti, Beni, Udin, Dayu, dan Meli. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dimaksud dengan anak pintar? Pintar dalam hal apa? Apakah kamu ingin menjadi anak pintar? Apa yang harus dilakukan supaya menjadi anak pintar? Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, dan jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Kamu juga dapat membaca sendiri bacaan rahasia anak pintar. Bacalah dengan nyaring, yakni baca dengan suara yang dapat didengar dengan jelas oleh orang lain. Perhatikan pula intonasi suaramu ya. Dalam teks rahasia anak pintar, terdapat kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Dapatkah kalian menyebutkannya? Perhatikan saran-saran yang terdapat pada teks berikut. Pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Keempat, jangan mudah menyerah. Kelima, bertanyalah kepada gurumu. Keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Dan yang ketujuh, bertemanlah dengan banyak orang. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Coba amati pernyataan-pernyataan berikut dan tuliskan saran-saranmu yang sesuai dengan pernyataan ya. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Menurut Bu Evi nih,
Sebaiknya Udin memanfaatkan buku-buku di perpustakaan sekolah. Nah, kalian dapat membuat saran atas pernyataan-pernyataan yang lain. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Benny yang peduli dengan masalah yang sedang dihadapi gurunya ingin tahu apakah mereka perlu berhemat. Bagaimana saranmu terhadap permasalahan tersebut? Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, kertas yang tersedia sebanyak 100 dikurangi kertas yang terpakai sebanyak 60, sama dengan 40 lembar kertas yang tersisa. Nah, sekarang buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal, tentukan pula banyak kertas yang terpakai jika diketahui kertas yang tersisa sebanyak 40 lembar. Amati kembali cerita guru Benny ya. Cobalah untuk membuat satu kemungkinan permasalahan lainnya. Tentukan banyaknya kertas yang tersisa, lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas yang terpakai. Perlu kamu ketahui bahwa mendapatkan kertas merupakan hak kamu. Maka kamu memiliki kewajiban untuk berhemat. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Coba amati gambar berikut. Latihan gerakan kaki. Pertama, tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Ketiga, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Keempat, kembali ke gerakan pertama. Kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Gerakan tari yang dilakukan Dayu yaitu gerakan berdasarkan dinamika waktu, ruang, dan tenaga. Dinamika waktu ditunjukkan dengan hitungan yang digunakan, misalnya 2 kali 4 hitungan. Dinamika ruang ditunjukkan dengan arah gerak tari. Dinamika tenaga ditunjukkan dengan kuat lemahnya gerak dari anggota tubuh. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih ya. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Coba amati gambar berikut. Perhatikan dedaunan yang berguguran di halaman sekolah. Berapa banyak daun yang berguguran setiap hari? Tentu banyak, bisa lebih dari 1000.
Di sekolah, setiap hari daun disapu dan dibuang di tempat sampah atau dibuat kompos. Namun, selalu saja ada daun yang tertinggal di halaman sekolah. Seperti halnya sekolahnya Dayu. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi, namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Dapatkah kamu menjawabnya? Banyak daun tersisa pasti lebih sedikit dari banyak daun yang tersapu. Nah, sekarang cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Gunakan bilangan sampai 1000. Bisakah kamu menggunakan cerita yang lain dengan banyaknya daun tersisa yang berbeda? Tentukan pula banyaknya daun gugur dan daun yang tersisa ya. Tulislah di bukumu. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Cobalah amati kembali teks kegiatan saat jam istirahat berikut. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan temukan pula kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Dapatkah kamu menemukan masalahnya? Kalimat yang menunjukkan masalah adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah adalah semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Apa yang kalian lakukan saat memunguti daun di halaman sekolah? Kalian pasti melakukan gerakan maju, mundur, ke kiri dan kanan. Seperti halnya Dayu, saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Masih ingatkah kamu? Dengan gerakan-gerakan tari yang pernah kamu pelajari, lakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. Kedua, peragakan kembali gerakan-gerakan tersebut. Dan yang ketiga, buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Keempat, berlatihlah bersama teman-temanmu. Kelima, lakukan berulang sampai gerakannya lancar dan kompak. Keenam, cobalah menari dengan diiringi lagu daerahmu. Dan yang ketujuh, menarilah di depan teman-teman sekolahmu. Gunakan pakaian tari yang indah. Kita baru saja belajar tentang saran bagaimana menjadi anak pintar, bagaimana menjaga kebersihan sekolah, berkreasi dengan bilangan caca, serta mengenal dan berlatih menari gerakan kaki. Kita harus selalu bersyukur pada Tuhan.
Kalian berhak untuk pintar dan harus melaksanakan kewajibanmu agar hakmu tersebut bisa terpenuhi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga terus kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.